Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan topik 14, yaitu lanjutan dari topik 13 kemarin, yaitu penyembuhan uji asumsi klasik. Karena di topik 13 baru ada 2 pengujian, nah di topik ini kita akan melanjutkan pengujiannya. Di sini ada penyembuhan data pada uji multikolonialitas, di mana data teridentifikasi multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada data koefisien. Kriteria hasil pengujiannya adanya multikolonialitas, yaitu bisa dilihat di kolom collinearity statistik pada tabel koefisien, di mana jika nilai tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10, maka itu terjadinya multikolonialitas. Dan jika tolerance value lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih kecil dari 10, itu tidak terjadinya multikolonialitas. Faktor-faktor yang mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana data menunjukkan korelasi linier yang perfect di mana variabel penjelasan dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya, nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Nah, di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi, yaitu ada 4. Yang pertama itu melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi, seperti uji korelasi. Lalu yang kedua ada melakukan transformasi data seperti LN, log, lag, dan lain-lain. Lalu yang ketiga mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, jadi tuh ini kayak menghilangkan variabel independen yang mempunyai nilai korelasi tinggi. Nah, yang keempat itu melakukan outlier terhadap data ekstrim, atau jika diperlukan maka boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi. Nah, di sini ada penyembuhan data pada uji normalitas di mana data tidak terdistribusi normal. Faktor-faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah yang pertama, terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimal atau nilai maksimum atau nilai ambang batas. Yang kedua itu terdapat data yang bertumpuk, dan yang ketiga itu nilai mendekati 0. Nah, ini jenis-jenis grafik histogram transformasi data yang tidak normal di sini. Lalu di sini ada solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Seperti ini. Penyembuhan itu menggunakan transformasi data dan menggunakan rumus memang banyak. Dan grafik ini juga mempunyai banyak transformasi data yang berbeda-beda. Jadi masukin datanya itu sesuai dengan bentuk dari grafiknya ini. Nah, ini memang bisa dibilang cukup rumit untuk melakukan pengambilan data. Untuk melakukan penyembuhan data terhadap uji normalitas, karena terlalu rumit, maka saat kita melakukan penyembuhan data pada uji normalitas dan hanya melakukan penyembuhan pada data uji multikolonialitas saja gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya. Langkah-langkahnya itu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik yang linear. Nah, untuk dependen kita masukkan yang variabel Y, dan untuk independen kita masukkan variabel X1, X2, X3, dan X4. Lalu untuk statistik, di sini kita checklist yang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic. Kalau sudah, langsung kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Kita bisa lihat di tabel koefisien di sini pada kolom collinearity statistik. Nah, di sini kan ada 4 variabel nih, X1, X2, X3, dan X4, ya kan? Kita kembali dulu nih ke sini. Nah, di sini
Di sini jika nilai PIF-nya lebih besar dari 10 itu maka terjadinya multikolonialitas. Nah, di hasil output di sini kita bisa lihat bahwa pada variabel X3 itu mempunyai nilai VIF 10,007 yang berarti lebih besar atau di ambang batas 10, maka bisa disimpulkan bahwa data tersebut terdapat gejala multikolonialitas. Nah, ada beberapa cara untuk penyembuhannya. Nah, di sini kan ada 4. Karena kita harus detail, jadi membutuhkan waktu. Jadi untuk pengambilan penyembuhan datanya itu caranya itu yang ketiga nih, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Nah, di sini yang berkorelasi tinggi itu kan variabel X3. Di sini jadi untuk melakukan penyembuhan itu terhadap variabel tersebut kita harus mengeluarkannya. Nah, caranya itu kita kembali dulu ke SPSS. Caranya itu kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik yang linear. Nah, untuk variabel X3 ini kita keluarin aja, baru langsung kita klik OK. Nah, ini hasil outputnya kita lihat di tabel koefisien di sini. Nah, nilai PIF-nya ini kan udah di bawah atau lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolonialitas. Dan nilai tolerance value-nya itu lebih besar dari angka 0,1, ya kan? Nah, jadi hanya mengeluarkan variabel berkorelasi tinggi. Karena kita mengeluarkan variabel, maka kita melakukan pengujian ulang dari uji normalitas. Dari uji normalitas, lalu ada uji multikolonialitas, dan selanjutnya. Nah, jadi itu jika nilainya datanya itu normal pada uji normalitas, tapi di uji multikolonialitasnya itu tidak lolos, jadi datanya itu kayak terdapat multikolonialitas, maka harus melakukan pengujian ulang gitu. Sebenarnya kalau ada masalah seperti ini tuh dari awal sudah bakalan terdeteksi gitu di uji normalitasnya. Jadi kita bisa mengantisipasinya gitu. Ya sudah, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.